Pertama izinkan saya buka webinar ini dengan pantun ya. Duduk sendirian di Taman Ahmad Yani, menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di rangkaian webinar Proaksi Talk Series yang ke-8 dengan mengusung tema Accelerating Your Competitive Advantage in the Job Market by Being an Agile Learner. Yang terhormat Ibu Risanti SE MSI AKCA selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat Ibu Ika Natasha selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Sambas Ade Kusuma SE MSI PhD AKCA, moderator kita pada pagi hari ini. Webinar Proaksi Talk Series yang ke-8 kali ini merupakan rangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Baiklah, berikut saya akan membacakan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama pembukaan yaitu dengan saya sendiri, Winda Stuti MSI sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Saudara Ridho. Yang keempat, kata sambutan oleh Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang kelima, pemaparan materi dan sesi diskusi. Dan yang keenam adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan mengambil sikap siap. Baiklah, agar webinar kita berjalan lancar, marilah kita memanjatkan doa dan pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Ridho. Kepada Saudara Ridho, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widi selaku moderator. Baiklah, hari ini saya akan membawakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara webinar pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan insya Allah berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk membantu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ya Allah, tiada kata dan saya pantas kami haturkan selain syukur kami kepada atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang memberikan berkah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampun dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Risanti SEMSI AKCA. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ika Natasha. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Berapa tahun tidak ketemu dengan Bu Ika. Selamat datang kembali Bu di program studi akuntansi yang kita cintai. Kepada yang saya hormati juga moderator pada pagi hari ini Bapak Sambas Adekesuma, Ibu Windy Astuti, juga seluruh mahasiswa yang berhadir pada webinar pagi hari ini. Insya Allah pada webinar series ke-8 yang diselenggarakan oleh program studi akuntansi ini, dengan narasumber hari ini yang sudah luar biasa, kita tunggu-tunggu dari tahun lalu untuk kesediaan waktunya, akan memberikan manfaat banyak untuk kita semua. Perlu kalian kita ketahui bersama, anak ibu yang baik, Bu Ika alumni akuntansi USU 97. Jadi Bu Ika adalah sekarang senior manager di Bank Mandiri, juga penulis buku, di mana buku yang ditulis Bu Ika banyak yang sudah, ada beberapa yang sudah difilmkan, peran oleh Reza Rahardian. Nah, nanti bisa tanya-tanya deh dengan Bu Ika, gimana masa sih akuntan itu bisa jadi penulis, Bu, gimana? Nah, ini sharing ilmu dari Bu Ika luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Ika, dan saya tidak memperpanjang waktu, saya ucapkan selamat datang, dan webinar hari ini resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC pada pagi hari ini, Bu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risanti. Ya. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi oleh narasumber kita, Ibu Ika Natasha, yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Sambas Adekusuma, SMSI, PhD, AKCA. Pada Bapak Sambas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, super excited sekali hari ini kita kembali memulai semester ini dengan webinar series kita yang ke-8, Proaksi Talk Series ke-8, dengan bintang tamu. Ya bintang tamu lah ya, bintang tamu. Bintang tamu loh. Bintang orang tamu. rumahnya ini, orang rumah loh. Iya, harusnya bukan bintang tamu ya. Ya udah, apa namanya? Welcome home. Welcome home ya. Welcome home Kak Ika Natasha ya. Saya seperti biasanya kita akan memulai ini dengan membacakan
profil singkat Kak Ika Natasha. Cuma gini ya, apa yang mau dibaca? Ini kayaknya profilnya udah apa? Wikipedia beliau juga ada lebih lengkap ya. Makanya, tapi gini lah, ya karena ini SOP kita, jadi saya harus jalanin. Nanti Bu Windy saya kena SP dari Bu Windy nanti sama Bu Risanti. Baik, Kak Ika Natasha adalah banker sekaligus penulis novel top celebrity di Indonesia sekarang ini. Beliau ini adalah ratu drama romance di Indonesia saat ini. Ibu Wih, ngeri ya, film-film. gelarnya ya. Ya biar jadi hashtag. Ya. Hashtag ya, oke. Ya, ibu daripada novel-novel romance Indonesia yang luar biasa. Beliau kalau penghargaan sih, penghargaan kayaknya wow banget nih ya. Di sini ya, Kak Ika Natasha Best Employee in Managerial Category by Bank Mandiri. Woman Icon Award by the marketers karena for agility in balancing her career in banking and in writing. Nah, ini memang nanti kita akan bahas juga di sini ya bagaimana cara membalancekan, karena akuntansi itu harus balance. Kemudian karya-karya beliau tapi nih banyak yang nggak tahu nih ya. Ya itu tadi sebetulnya sudah dikenalkan oleh Ibu Risanti. Kak Ika Natasha ini adalah salah satu alumni terbaik prodi akuntansi. Kalau nggak salah dulu wisudanya tahun 2000 ya? Ya, Kak Ika ya, 2000 ya? 2002 karena sempat yang ke Australia itu kan. Ya. Oh iya ya, sama Bang Getmi ya? Ya. Iya. Iya, siap itu baru kami ya rombongannya. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kak Ika baik di level manajerial di Bank Mandiri maupun sebagai penulis. Kalau bibliografi beliau ini mulai dari A Very Happy Wedding sampai kayaknya yang latest itu adalah Heartbreak Motel ya Kak Ika ya? Iya betul, itu tahun lalu terbitnya ya. Tahun lalu yang kebetulan saya juga ikut promo-promoin. PO, ikut PO. ikut PO, cuma nggak dapat nggak dapat tanda tangan gitu. Iya. Kemudian kalau film ya box office ya Critical 11 mungkin di sini juga banyak ya fansnya Kak Ika, ada Wanda nih, fans beratnya Kak Ika nih ya. Kemudian ada beberapa lagi ini mahasiswa fansnya Kak Ika di sini, alhamdulillah bisa hadir, kita kumpul di sini ya. Itu seperti kata Bu Risanti, 1 tahun lebih kita menunggunya untuk comeback home. Ya, saya rasa itu aja ya untuk menyingkat waktunya, karena profil beliau ini ya her present precede Reputation. Education precede her present. Insya Allah. Silakan Kak Ika, silakan untuk mempresentasikannya. Iya. Assalamualaikum Pak Sambas, Ibu Risanti, teman-teman dari prodi akuntansi USU. Senang sekali di hari Sabtu ini teman-teman meluangkan waktu untuk ketemu virtual denganku. Jujur rindu banget tuh mengunjungi kampus lagi ya. Aku dulu kuliah akuntansi angkatan 97 masuknya. Kemudian sempat cuti kuliah untuk ikut exchange ke Australia. Jadi tamatnya tahun 2022 dan begitu tamat aku masuk Bank Mandiri dan masih setia di Bank Mandiri sampai sekarang, jadi karirnya udah 20 tahun di bank gitu. Cuma yang orang nggak tahu, aku bingung nih mana yang orang tahu, mana yang orang nggak tahu gitu. Kalau yang di kalangan perbukuan banyak yang nggak tahu bahwa aku masih kerja di bank gitu. Jadi mikirnya aku cuma nulis aja gitu kan. Kalau yang di kalangan bank banyak yang nggak tahu bahwa aku sebenarnya penulis juga gitu. Jadi ada beberapa
beberapa peran yang aku jalankan, penulis iya, terus kerja di bank juga iya sebagai banker gitu. Kemudian jadi speaker juga di IA, aku sering diundang sebagai pembicara di institusi. Makasih buat undangannya di Keluarga Besar Akuntansi hari ini. Dan belakangan juga aku mulai menekuni sesuatu yang waktu kecil aku suka gitu, yaitu melukis gitu. Jadi aku tipe orang yang selalu berusaha mengeksplorasi hal baru gitu. Dan kenapa? Ini aku ceritain ya gitu. Sebenarnya masuk akuntansi itu bukanlah impian hidupku, jujur, nggak pernah gitu. Karena aku nggak suka angka. Terus bikin balance laporan keuangan itu adalah salah satu hal yang paling memusingkan sedunia. Mungkin teman-teman waktu zaman kuliah tahu ya gitu. Jadi dulu waktu zaman kami kan masih UMPTN ya Pak Sambas ya namanya ya gitu. UMPTN tuh pilihanku 3 gitu. Pilihan pertama adalah hubungan internasional UI, karena aku pengen jadi diplomat itu sebenarnya hasrat hatinya pengen gitu, pengen bisa jalan-jalan keliling dunia dan punya impact gitu kan, secara worldwide gitu. Terus yang kedua adalah teknik arsitektur ITB, karena aku suka gambar. Pak Sambas mungkin tahu gitu, sambil kuliah dulu aku pun sering gambar-gambar gitu. Benar. Masih ingat. Terus abis itu yang ketiga adalah akuntansi USU gitu. Kenapa? Karena kata bapakku harus punyalah yang di rumah sendiri gitu, di Medan inilah gitu. Allah ternyata menunjukkan jalan, aku lulusnya akuntansi ISU kan gitu. Padahal aku nggak suka banget gitu hitung-hitungan gitu. Jadi pada saat semester pertama, jujur ya gitu, aku sengaja memfailkan pengantar akuntansinya dengan Ibu Naleni. Ingat banget tuh, sengaja aku bikin nilaiku D supaya orang tuaku bisa tahu bahwa aku beneran gak suka akuntansi. Wah, ini setting up nih, settingan ini. Sengaja aku bikin D gitu sebagai rebellious moment lah ya gitu kan. Yeah. Dan waktu itu orang tuaku bilang gitu kan, ya udah kalau emang nggak suka banget gitu kan, tahun depan UMPTN lagi terserah lah mau pilih apa gitu kan. Cuma aku pikir waktu itu kebetulan waktu zaman SMA aku punya kesempatan untuk ikut AFS ke Amerika Serikat, jadi aku tamat SMA-nya di Amerika, aku 1 tahun di sana. Kemudian jadi umurnya kan udah lebih tua sedikit ya dibanding teman-teman seangkatan kan gitu. Terus satu lagi aku ngerasa when you find a challenge in your life, kalau kita menemukan, sebelumnya maaf ya teman-teman ya kalau bahasanya agak campur-campur, ini kebiasaan yang susah diubah. Kalau rapat di kantor pun aku suka campur-campur gitu. Semoga teman-teman nyaman gitu. Kalau kita ketemu tantangan dalam hidup, our first reaction as a human being is to flee. Reaksi pertama kita pasti kabur, ya nggak? Gitu kan? Karena kita nggak mau berhadapan dengan yang sulit gitu. Ngapain gitu? Hidup udah susah gitu kan. Jadi reaksi pertamanya tubuh kita tuh kabur gitu. Ibaratnya gini lah, kalau kita jalan di jalan kosong, terus ketemu seseorang yang nampaknya kayak preman gitu, dan rasa takut itu muncul, balik badan kita kan, tukar jalan gitu. Kita nggak datangin dan nyapa, abang betulan preman apa enggak, kan nggak gitu kan gitu. Reaksinya nggak seperti itu. Jadi waktu itu aku pikir I need a break from all this boring accounting stuff gitu. Jujur ya gitu. Jadi aku butuh break nih dari segala permasalahan akuntansi yang apa ya, yang membosankan dan bikin pusing ini. Jadi waktu semester 3 aku apply ke program pertukaran pemuda yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dan alhamdulillah lulus gitu. Aku salah satu dari 16 orang delegasi Indonesia yang waktu itu ke Australia. Alhamdulillah lulus dan aku cuti kuliah. Aku cuti kuliah 1 tahun, aku di sana. Di sana yang aku jalankan adalah magang, jadi ada apprenticeship di 2 perusahaan, perannya ya accounting juga di perusahaan itu, tapi beda ya dengan kita misalnya sibuk menyelesaikan soal-soal di kampus dengan when you deal with it in real life gitu. Kita lihat impact-nya gitu. Oh ternyata finance itu fungsinya ini, oh ternyata begini gitu. Dan aku menjalani itu. Kemudian juga aku sempat menjalani, kalau sekarang kan judulnya KKN di Desa Penari ya gitu. Kalau aku dulu nggak ada KKN, tapi ada namanya community development. Jadi
Aku selama 2 bulan di Kalimantan Tengah di pedalaman, dan waktu itu aku pengabdian dengan cara ya beberapa teman yang lain yang physically lebih strong, mereka di building stuff gitu. Jadi bangun rumah buat penduduk, bangun MCK yang wajar gitu kan. Tapi kalau aku sendiri memilih untuk ngajar tentang wawasan kebangsaan dan juga bahasa Inggris ke anak-anak yang ada di desa itu. Umumnya adalah kebanyakan adalah transmigran di situ. Dan nggak ada listrik. Nggak ada running water. Jadi dari pagi sampai maghrib itu listriknya nggak ada. Jadi kita ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, dan itu zaman belum punya HP ya gitu kan. Dan kalau mau mandi nampung di tong air hujan. So aku menjalani masa hidup yang seperti itu. Nah setelah selesai dari situ dan aku kembali ke jurusan ya gitu, aku kembali kuliah, aku menyadari bahwa life is a process. Hidup itu proses dan Allah udah ngasih jalan ke hidup kita masing-masing sejak kita lahir gitu. Dan emang harus dijalani gitu. Kenapa nih si Ika yang nggak suka akuntansi malah dia masukin ke akuntansi? There's a reason gitu. Alasannya itu yang harus aku cari tahu. Dan waktu aku menjalani break itu, aku merasa bahwa yang bertanggung jawab terhadap hidupku sendiri adalah aku sendiri. Tidak ada orang di muka bumi ini yang akan nolong aku untuk bisa survive in my life sampai aku meninggal. Semuanya harus dijalanin sendiri. Dalam perjalanan, kita akan banyak bertemu orang-orang baik yang bantu bukain jalan buat kita. Tapi effort pertamanya harus dari diri sendiri kan, gitu. Itu akan aku sadari waktu aku exchange ke sana bahwa ada yang namanya personal responsibility. Teman-teman mungkin kalau yang masih muda-muda di sini, kalau aku nggak tahu ya ini jemaah lagi bilangnya. Partisipannya banyak anak muda atau enggak gitu. Tapi kalau yang anak kuliah pasti kalau yang anak kuliah pasti mungkin banyak yang masih mikir bahwa ya udahlah hidup ini buat dinikmati aja. Tapi there's a process yang harus teman-teman pelajari dan aku izin share bahan presentasi ya, Pak Sambas ya. Ya, silakan. Oke. Jadi judul kita memang panjang kali itu kan, dan sengaja dibikin agak canggih supaya teman-teman ngeri nengoknya gitu aja ya. Tapi intinya gini, ada istilah namanya agility gitu. Nanti teman-teman di dunia kerja akan banyak menemukan istilah ini. Agility itu apa? Kecekatan. Beda dengan adaptif loh gitu. Ada orang yang mampu beradaptasi tapi butuh waktu. Sayangnya dunia kita sekarang itu tidak memberi waktu yang seluang itu buat kita. We have to be very quick dalam menavigasi hidup gitu. Itu namanya agility gitu. Dan nanti pada saat teman-teman masuk ke job market, ini sebenarnya bahasanya luas ya. Bisa masuk ke orang-orang yang saat ini sedang berusaha untuk nyari kerja, bisa masuk ke orang-orang yang saat ini sedang berusaha untuk maju dalam karirnya, bisa juga masuk ke orang-orang yang selama ini mau berusaha untuk mengubah hidupnya menjadi lebih, katakanlah, enjoyable dan lebih fulfilling, tapi bingung caranya gimana gitu. Itu yang mau aku ceritain nih hari ini. Izin ya, masuk slide berikutnya. Oke, aku mau cerita dulu nih. Kalau kita lihat dari histori gitu kan, sebenarnya transformasi atau perubahan itu terjadi dalam semua aspek, ya kan? Yang pertama contohnya adalah makhluk hidup. Oke, kita sebagai manusia juga mengalami evolusi kan, itu benar gitu. Kemudian ada juga evolusi yang terjadi di animals gitu. Tapi sadar nggak bahwa banyak makhluk hidup yang dulu ada sekarang nggak ada? Contohnya kalau di sini digambarkan kayak model burung dodo, dinosaurus, dulu ada gitu. Tapi sekarang nggak ada. Kenapa? Karena dia unable to adapt. Dia tidak bisa beradaptasi sehingga dia punah gitu. Kita pun sebagai pribadi akan mengalami hal itu kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan cepat dengan situasi dunia yang VUCA kalau istilahnya tuh. VUCA. V-nya itu volatile, U-nya itu uncertain, C-nya itu complex,
A-nya itu ambiguous. Jadi udah nggak jelas gitu kan, terus tidak pasti, kompleks, complicated gitu kan, ambiguous, kabur gitu. Kita nggak tahu 6 bulan nanti akan kejadian apa, 1 tahun nanti akan kejadian apa, ya secara general ya kita nggak akan pernah tahu kan, tapi ada yang namanya predictable result, ada yang namanya unpredictable result. Teman-teman ngerasain nggak sih sejak pandemi tahun 2020 sampai sekarang banyak banget perubahan dalam hidup teman-teman, pasti ngerasain. Dalam cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita bekerja, semuanya berubah gitu. Kemudian ada juga yang namanya keterlambatan beradaptasi dari segi perusahaan gitu. Ketika orang-orang udah mulai masuk jualan online, Toys R Us gitu, itu salah satu toko mainan yang paling besar di dunia ini, menolak jualan online dan mereka tetap buka toko. Jalan nggak? Enggak. Gitu. Kurang jalan lah dibanding yang lain. Karena kita terbiasa untuk buka Shopee, Tokped, Amazon kalau di sana dan beli online, lebih nyaman loh daripada pergi langsung gitu. Kemudian Walkman. Walkman itu kenapa tahu nggak ininya punahnya kenapa? Karena lagu yang kita bisa dengar terbatas pada jumlah kaset yang bisa dibawa. Teman-teman bandingin kalau misalnya punya iPod atau punya iPhone atau punya Android sekarang yang punya Spotify atau Apple Music. Kan musiknya ada ratusan dan jutaan lagu ya. Bayangin kalau bawa Walkman, lo bawa peti kemas gitu kemana-mana untuk bawa kaset kan enggak gitu kan gitu. Jadi dan contohnya lagi di sini aku kasih tahu GM gitu. GM itu salah satu perusahaan mobil yang dulu megangnya lah di Amerika, pabriknya di Detroit gitu. Tapi dia kalah kan sama mobil Jepang. Kenapa? Jepang udah mikirin LCGC. Mobil yang hemat energi, yang murah, yang gampang dipakai. Jadi nggak accessible gitu. Jadi Jepang sudah menemukan cara produksi yang lebih economical. Sehingga produk yang dijual juga mutunya nggak turun, tapi harganya lebih murah. GM nggak bisa melakukan itu. They are late to adapt gitu. Sehingga kenapa? Keterlambatan ini bikin mereka masuk ke pasarnya udah keburu marketnya diambil orang lain. Contoh, Sony kalau bikin player sekarang akan kalah sama handphone Android ataupun iPhone manapun. Siapa yang mau beli kalau cuma Sony doang gitu? Cuma player. Sementara kita kalau punya ponsel smartphone, ya udah bisa sekalian nelpon, udah bisa sekalian untuk denger lagu kan gitu. Jadi this kind of thing mungkin kita nggak kerasa kejadian, tapi it happens dan buktinya ada di depan mata. So learning is the key to survive. Belajar itu adalah kunci supaya gimana kita tetap bisa survive gitu. Jadi sejak awal, since the beginning of human civilization gitu ya, sejak awal peradaban dunia gitu kan, semuanya itu yang terjadi, inovasi yang terjadi, revolusi industri ke-1, ke-2, ke-3, dan sekarang ke-4, itu berasal dari intuisi manusia. Intuisi kita bahwa we need something else. For example, dulu ya zaman aku awal-awal kerja, ini Gojek belum ada nih. Aku punya pramubakti ya, itu OB lah, office boy namanya, yang sangat diandalkan untuk beliin makan siang lah, untuk beliin sarapan, untuk beliin jajanan, untuk Bang, aku mau rapat, tapi jas aku agak kusut. Boleh abang pergi ke laundry sebentar, minta di press gitu kan, hal-hal yang kayak gitu kan. Itu dia lakukan gitu, satu orang gitu kan. Tapi kan itu individual ya gitu. Nggak semua kita mungkin punya akses kepada seorang OB yang punya skill begitu. Tapi kemudian perusahaan seperti Gojek dengan Grab menciptakan bahwa semua orang bisa punya kurir kemanapun yang dia mau. Kayak misalnya sekarang nih, kita lagi webinar gini, terus teman-teman ada yang mikir kan, kok kayaknya agak enak ya risol Tivoli jam segini ya. Oh, aku pesanlah Gojek, nggak perlu meninggalkan meja ini kan. Pesanlah sebentar lah Gojek, bentar lagi sambil break-break mau nanya, awak makan dulu gitu kan. It's that easy sekarang. Itu munculnya dari mana? Dari intuisi manusia untuk selalu mempermudah hidupnya gitu. Jadi learning learning mindset itu, growth mindset itu adalah akar dari gimana supaya kita bisa survive dalam hidup dan menikmati hidup yang lebih nyaman gitu. Jadi adaptation capability itu
tergantung kepada gimana kita belajar, gimana kita bereksperimen, dan gimana kita praktis, mempraktekkan gitu. Terus perusahaan-perusahaan dengan strong learning environment, dengan jiwa pembelajar yang sangat kuat, itu akan lebih besar kemungkinannya untuk berinovasi dan menguasai market. Ini aku ngomong perusahaan ya. Sekarang kita alihkan dengan ngomong manusia. Manusia dengan strong learning capability akan jadi orang yang paling dibutuhkan di dunia ini. Kenapa? Karena dia jadi orang yang kalau istilah Jakartanya ya gitu ya, LMGA. Lo mau, gue ada. Aku nggak tahu kalau istilah Medannya apa gitu. Tapi kalau Jakarta dulu waktu aku sempat kan tugas di kantor pusat gitu. Lo mau, gue ada. Belum ada pun dia bisa innovate itu supaya ada gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman sebagai SDM-nya prodi akuntansi yang kita cintai ini jadi orang yang punya kapabilitas itu. Nggak peduli lowongan pekerjaannya di mana, pasti dapat gitu. Pasti dapat gitu. Aku mungkin bisa cerita ya. Waktu aku masuk Bank Mandiri tahun 2002, itu pelamarnya ada kurang lebih diinfokan ya Pak Sambas, ada 6.000 orang Pak Sambas. Dan itu kan aku masuknya jalur ODP ya, Officer Development Program, yang dimana begitu lulus kita langsung jadi levelnya asisten manajer, jadi nggak mendaki dari bawah. Dan ada pendidikan selama 1 tahun gitu kan. Nah, dari 6.000 itu yang lulus satu angkatan cuma 30 orang. Yang anak USU cuma aku sendiri. Sisanya anak ITB, Unpad, UGM, dan luar negeri. Jadi aku satu-satunya anak USU gitu. Dan rata-rata udah S2 gitu kan. Aku waktu itu nggak sempat S2 karena belum punya duit ya waktu itu. Gitu. Jadi pengennya langsung kerja aja gitu kan. Jadi langsung lamar, alhamdulillah diterima. Dan alhamdulillah kan kita di akhir masa pendidikan itu selama 1 tahun kita banking school sama Citibank gitu kan. Dan alhamdulillah lulusan terbaiknya yang ranking 1-nya adalah aku, alhamdulillah gitu. Aku cerita begini bukan untuk membanggakan ke teman-teman, tapi untuk cerita bahwa anak USU itu bisa. Yes. Jangan pernah minder jadi anak daerah gitu. Nggak ada urusannya itu, nggak ada urusannya gitu. Semuanya adalah dari gimana kita mampu membuktikan diri kita sendiri mampu gitu. Jadi teman-teman di sini nggak usah merasa minder kalau misalnya nanti mau masuk ke job market, gila ya saingan gue anak ITB, anak UI gitu kan, anak Unpad, anak Monash gitu. That doesn't matter. Itu nggak masalah. Aku yakin bahwa prodi akuntansi sekarang udah menyiapkan lulusan-lulusannya dengan cara yang terbaik, dan teman-teman juga aku harapkan juga punya semangat untuk punya growth mindset gitu, memberi lebih gitu. Kalau diminta A jangan kasih A, kasihnya F. Udah A, B, C, D, F gitu. Udah, ini bukan nilai ya gitu. Bukan nilai, tapi maksud aku ya kan bukan nilai. Tapi maksud aku orang minta A, kita bisa ngasih sampai Z gitu. Itu harus bisa gitu kan. Terus secara statistik membuktikan bahwa 80% orang yang sukses itu adalah karena dia tidak pernah berhenti belajar. Dia tidak pernah berhenti belajar. Aku bisa cerita sama teman-teman ya. Aku sering ditanyakan, Kak, kan udah enak ya jadi penulis gitu. Nggak dikejar-kejar target, terus bisa kerjanya santai gitu kan. Kenapa sih masih kerja di bank? Kan pusing. Jawabanku simple. Dengan aku masih kerja di bank, tiap hari aku dituntut untuk lebih pintar. Yes. Kalau kerja di Bank Mandiri itu ya, nggak boleh ada hari lo bego gitu. Setiap hari harus ada a new thing to learn, dan ada selalu ada pembicaraan yang bikin kita punya insights baru. Dan aku orangnya haus ilmu ya, nggak tahu lah, mungkin Sambas tahu dulu bahwa aku tergila-gila baca buku dan suka banget diskusi gitu kan. Jadi aku tipenya begitu. Jadi aku suka begitu. Dan ini buat teman-teman yang agama Islam ya gitu kan. Ini satu ya. Ingat bahwa surat pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra. Membaca gitu kan. Dulu ya sebelum kajianku agak dalam gitu kan. Aku pikir Iqra ini artinya hanyalah membaca buku lah gitu ya. Membaca tulisan gitu. Ternyata membaca yang dimaksud Allah di sini adalah membaca semuanya gitu. Membaca ilmu, membaca situasi,
membaca perkembangan zaman. So we learn gitu, kita belajar gitu. Nah, jadi intinya adalah kita harus nggak pernah berhenti belajar dan nggak pernah merasa bahwa gue adalah orang paling pintar sedunia. Kagak. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Ya aku aja merasa bahwa sekarang ilmuku masih kecil banget gitu dibanding orang-orang gitu. Dan aku selalu haus ilmu. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu aku ketemu dengan regional CEO tuh, dan kita ngobrol banyak ya tentang strategi perusahaan ke depan, terus gimana kita mengembangkan human capital, kita mengembangkan SDM gitu kan. Nah, aku suka pembicaraan dengan orang-orang yang lebih pintar dari aku karena itu bikin aku pintar. Itu hal yang tidak ini loh, tidak ternilai. Jadi teman-teman di sini jangan pernah merasa sungkan untuk ngobrol dengan dosennya atau dengan seniornya. Mereka pasti akan sangat terbuka untuk diskusi gitu. Kalau kita kan budaya sungkannya terlalu tinggi ya, Pak Sambas ya gitu kan. Nanti kalau ngobrol dibilang cari muka kata gitu. Nanti carmuk gitu kan, atau dibilang nanti bahwa nanyanya nggak penting-penting amat, lo ngapain ngobrol? Enggak lo gitu. Justru sambil minum ya. Justru orang-orang ini, orang-orang yang hebat ini suka kalau kita ngobrol dengan mereka karena orang-orang yang biasanya pembelajar tangguh adalah juga orang-orang yang tidak pelit ilmu. Ya, setuju. Karena dengan dia berbagi ilmu, gini, ibaratnya gelas gitu, gelas ya. Sekarang kan full nih. Anggap ini pengetahuan ya, full ya gitu. Terus hari ini kan aku nuang gelas nih sama kalian kan gitu. Dalam bentuk ilmu kan. Abis itu kan gelasku kosong. Supaya aku bisa hidup besok minum lagi, aku harus isi gelas kan gitu. Isi gelasnya adalah dengan belajar lagi gitu. Jadi begitu. Jadi gelas kita itu jangan lupa dijaga penuh boleh, tapi bukan dengan nggak diminum. Tapi harus dituang ke orang supaya kita bisa nuang lagi buat diri sendiri. Jadi muter ilmunya gitu kan. Nah, aku lanjut ya ke bagian berikutnya nih. Oke. Apa yang dimaksud dengan agile learner? Tadi aku memperkenalkan kata agile ya. Agile itu artinya cekatan gitu. Agile learner adalah orang-orang yang bisa belajar dengan cepat, continuous, dan berimpact. Fast, continuous, impactful. Jadi bukan asal belajar aja gitu. Dia quick, belajarnya cepat, kemudian dia nggak berhenti belajar, nggak merasa langsung oh udah cukup pengetahuan ini, aku udah paling ngerti lah dia disambil kali semua. Terus ilmunya disimpan sendiri, yang nggak ada impact-nya buat apa gitu. Ilmu justru harus dibagi kan gitu. Ilmu itu baru bermanfaat pada saat kita bagi. Dan kalau kita boleh bicara lagi secara Islam adalah berbagi ilmu itu adalah sedekah jariah loh. Dan nggak putus itu hikmahnya bahkan sampai kita udah dipanggil Allah gitu. Selama ilmunya bermanfaat itu masih jalan gitu. Jadi fast learner, continuous learner, dan impactful learner ini adalah jiwa seorang agile and tough learner gitu. Dia tidak pernah berhenti gitu kan. Dia tidak pernah berhenti. Nah, oke, sorry kepencet. Itulah dia kan, kebiasaan. Sebentar ya. Oke. Kemudian untuk kalau kita bicara bahwa agile learner ini seperti apa gitu kan, ada yang namanya capability circle, lingkaran kapasitas. Gimana sebenarnya seorang agile learner itu berproses? Dari nomor 1, observasi. Observasi itu gimana ya? Nggak ada, cuma ngamatin aja. Ngamatin orang, ngamatin situasi. Kalau misalnya nonton Netflix, bukan cuma buat hiburan, tapi apa ya kira-kira ya value dari cerita ini ya gitu. Kok bisa dia ngambil tindakan seperti itu ya gitu. Nah aku tuh karena seorang penulis, aku merasa butuh melatih sensitivitas aku terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingku gitu. Karena kenapa gitu kan? Untuk jadi sumber inspirasi ini harus masuknya banyak nih. Masuk ke dalam harus banyak nih. Jadi aku harus rajin mengobservasi. Pengobservasi tingkah laku orang, percakapan orang, perkembangan sekarang seperti apa gitu kan. Banyak baca juga, itu observe gitu. Kita masukin semua gitu. Anggap bahwa kayak
sponge buat cuci piring, itu kan nyerap air kan gitu. Anggap kita kayak sponge itu gitu. Diobserve terus diabsorpsi gitu. Diserap semuanya, diserap gitu kan. Percakapan dengan Pak Sambas kemarin, apa yang aku dapat dari situ misalnya kan. Percakapan dengan bosku kemarin, apa yang aku dapat dari situ. Percakapan dengan nasabah, apa yang aku dapat dari situ. Bahkan percakapan santai selintas di dalam lift dengan Pak siapa gitu kan, ngobrol, ternyata ada gininya ya, ada nilainya gitu. Itu diabsorb gitu. Setelah kita absorpsi, kita serap, kita digest, kita cerna. Kita gunakan hati dan kepala kita untuk mencerna dia menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian bermanfaat. Setelah kita absorb, kemudian digest, kita reflect. Kita berefleksi dulu nih. Oh iya ya, ternyata benar juga ya dibilang Pak Sambas kemarin ya. Ternyata benar loh yang dibilang Pak Ibu Santi kemarin loh gitu. Kita mulai membanding-bandingkan antara ilmu yang sudah kita serap tadi dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang kita peroleh dari pengalaman hidup kita di sektor yang lain lah gitu. Dari buku yang kita baca, dari percakapan kita dengan orang yang berbeda gitu. Kita mulai reflect gitu kan. Setelah itu manusia itu dianugerahi oleh Tuhan akal budi supaya kemudian segala hal yang dia absorpsi itu bisa dia lakukan, dia do it gitu. Dia bisa laksanakan dan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian lingkaran ini nggak berhenti karena dia jadi praktis, nggak berhenti. Kan tadi aku bilang bahwa agile learner itu adalah yang fast, cepat belajar, continuous, nggak berhenti belajar, dan impactful learner yang dia pelajari, dia terapkan dan bermanfaat buat orang. Kalau dia pelit ilmu, aduh, aku paling nggak suka loh sama orang pelit ilmu, itu jahat banget loh Pak Sambas ya kan gitu. Iya. Dia tahu sesuatu tapi dia simpan sendiri itu, aduh. Kayak dia takut bahwa kalau dia bagikan ke orang akan mengalahkan dia, ya enggak lah gitu. Karena begitu kita berbagi, kita akan merasa bahwa gila ya, ternyata ilmu gua nggak sebanyak itu loh. Harus belajar lebih loh. Oke. Kita lanjut ya, selanjutnya ya. Nah, sekarang ada yang namanya grit. Nah, ini lagi hit nih, kalau di dunia korporasi. Grit itu apa ya? Grit itu tangguh, kalau istilah Indonesianya. Grit is defined as perseverance and passion for long-term goals. Grit itu didefinisikan sebagai apa ya? Sebagai ketangguhan, tahan banting, untuk bisa mengejar kesuksesan jangka panjang gitu, dan ada passionnya. Dalam arti begini, tadi kita sebelum mulai aku ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Sambas ya, bahwa banyak orang sekarang karena mungkin pengaruh dari kita bisa observasi hidup orang lain lewat sosial media gitu kan. Kita ngelihat orang misalnya yang udah umur muda bisa punya Ferrari, bisa punya Lambo, bisa pamer bahwa dia liburan ke luar negeri, gimana segala macam, bisa hidup mewah gitu kan, dengan katakanlah misalnya main kripto lah, robot trading. Kemudian kita pikir bahwa itu aja muda-muda udah bisa, harusnya aku bisa kaya cepet juga ini. Gimana aku bilangnya ya? Jadi pengen sesuatu yang instan gitu. Pengen bahwa bisa berhasil tapi cepet gitu. Ibaratnya teman-teman mungkin ada yang berharap bahwa abis ikut webinar hari ini gitu kan, aku pun takut dengan harapan ini. Besok kalian langsung jago kali gitu. Enggak lah. Enggak gitu juga gitu. Karena ini cuma one step gitu kan, satu bagian dari proses pembelajaran kita bersama. Aku pun belajar loh dengan memberi paparan ini, aku juga belajar bahwa learning is a lifelong marathon journey gitu. Belajar itu adalah perjalanan seperti maraton, nggak pernah berhenti gitu. Nah, bayangkan teman-teman sekarang ini belajar kalau lihat yang layar sebelah kiri, itu di comfort zone. Di wilayah yang nyaman gitu kan. Nyaman, menyenangkan, enak, relax, enjoy, happy, bahagia ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau maju, kita tuh kan harus keluar dari comfort zone ya. Harus keluar dari yang nyaman-nyaman gitu, harus mencoba sesuatu yang baru. Dan hal yang baru itu biasanya sangat menakutkan. Karena kita nggak tahu what's out there. Gitu. Jadi
Waktu kita masuk ke learning zone, itu pasti di dalam kepala itu ada stres. Ada merasa, kok sulit kali ini. Gitu. Ada rasa nggak nyaman. Ada rasa bahwa ini, aduh painful banget nih, nggak enak banget rasanya. Ada rasa pressure, tekanan. Ada rasa uneasy bahwa kok nggak enak ya rasanya ya, belajar ini kok nggak enak ya. Ya kalau belajar itu enak, semua orang juga udah rajin belajar. Belajar itu emang tidak selamanya enak, tapi dinikmati karena tidak ada satupun peristiwa yang diberikan Tuhan dalam hidupmu yang tidak akan bermanfaat. Gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mengatasi rasa nggak nyaman, stres, difficult, segala macam itu, kita akan masuk ke dalam namanya terror zone gitu. Terteror sendiri gitu kan. Jadi harus bisa menyeimbangkan diri sendiri sehingga dari existing knowledge and skill yang dipunya sekarang mendapatkan new knowledge and skill, dapat ilmu dan baru gitu kan. Nah, ada satu buku, kalau teman-teman nanti bisa ketemu, mungkin di perpustakaan ada, atau kalau nggak ada, mungkin bisa difasilitasi untuk dibeli, dibaca bersama gitu kan. Yang judulnya Great, yang nulis adalah Angela Duckworth gitu. Angela Duckworth ini dulu karirnya sukses sebagai konsultan, duit banyak segala macam gitu kan. Tapi dalam perjalanannya menangani berbagai case dalam bisnis case dengan perusahaan, dia melihat bahwa ini ada rahasia nih. Ternyata rahasia sukses itu bukan bakat, bukan IQ, bukan keturunan, bukan gap. Karena dia melihat setelah bergaul banyak dengan orang sukses, latar belakangnya beda-beda gitu. Ada yang nggak punya bakat bisnis, ternyata jadi pengusaha sukses. Ada yang waktu kuliah mungkin atau SMA, ya biasa-biasa aja nilainya, ternyata bisa jadi orang sukses. Ada yang bukan keturunan nama besar gitu ya, tidak dilahirkan dengan segala macam privilege, ternyata bisa jadi orang sukses. Nah, waktu itu Angela mengadakan penelitian di sekolah militernya Amerika, di West Point. Mungkin teman-teman familiar kalau sering nonton film. Ada yang namanya West Point Academy gitu. Itu susah banget masuknya. Akabrinya Amerika lagi. Dan waktu itu dia melihat dari sekian banyak yang masuk West Point, yang kemudian jadi lulusan terbaik siapa sih? Apakah yang punya latar belakang dulu bapaknya udah jenderal apa segala macam? Ternyata enggak. Yang sukses adalah yang tidak pernah menyerah. Yang punya grit gitu. Jadi kegigihan, ketangguhan, semangat, dan ketabahan dalam melakukan sesuatu, apakah itu pekerjaan ataukah problem solving kehidupan sehari-hari, adalah rahasia sukses orang-orang. Gak usah tanya, jauh-jauh belajar kemana-mana, kalau dia tangguh dan gak mau berhenti, itu rahasia suksesnya gitu. Jadi ini aku kasih singkatannya, karena habisnya kan kita tukar pikiran sebentar ya gitu kan. Ada 5 ways, ini rahasia untuk to grow your grit. Teman-teman bisa screen cap layarnya juga. Yang pertama adalah memupuk minat, memupuk passion. Janganlah hidup tanpa minat. Aduh, nggak enak kali hidup ini. Kalian bayangin ya, kalian lahir dari umur 1 tahun, nanti meninggal sampai katakanlah umur panjang 80 tahun, terus nggak ada minat dalam hidup ini, kayak mana hidupnya? Nggak enak pasti kan gitu. Terus yang kedua adalah memiliki tujuan dan keterpanggilan, purpose and calling. Kenapa aku suka ngisi acara seperti sekarang ini? Karena aku merasa punya calling bahwa apa yang sudah aku pelajari dari pimpinan-pimpinanku, mentor-mentorku, kalau nggak aku sampaikan kepada orang lain, itu nggak jadi manfaat. Itu cuma jadi dikupendam sendiri aja gitu. Jadi ada keterpanggilan gitu. Terus yang ketiga, ada keinginan kuat untuk berkembang. Ada growth mindset. Kita tuh jadi orang yang nggak mau berhenti di titik A. Contoh yang punya growth mindset itu teman-teman familiar, nggak tahu ya, di sini pada suka nonton Formula One nggak? Balap. Atau yang satu lagi apa tuh kalau yang naik motor tuh? MotoGP. Nah, para pembalap itu, kalau di tiap sirkuit kan belokannya beda ya Pak Sambas ya? Belokannya beda, aspalnya beda, environment-nya beda. Tapi dia harus bisa belajar tiap masuk sirkuit baru supaya apa? Supaya bisa menang. Gitu. Mereka itu adalah contoh agile learner dalam kehidupan nyata. Nggak pernah berhenti belajar gitu. Bahkan kemudian ketika perusahaannya harus mengembangkan mesin mobilnya,
dia harus nyoba lagi gitu kan, gimana supaya nyaman nyetirnya sehingga enak waktu dibawa, waktu balap gitu kan. Dan ini yang lupa teman-teman ya gitu. Nomor 4, kebersamaan, togetherness gitu. Jangan egois jadi orang. Jangan mau pinter sendiri, jangan mau menang sendiri. Kita itu nggak akan bisa sukses tanpa dukungan orang lain dan dukungan orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan jadi orang yang merasa bahwa gue bisa ngapain semuanya sendiri, gue nggak butuh lo semua. Jangan jadi orang kayak begitu. Kebersamaan itu penting karena dari siapapun kita bergaul, apakah itu kita merasa levelnya di atas kita ataupun di bawah kita, selalu ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka. Dan yang kelima adalah leadership. Kalau aku bicara leadership, mungkin teman-teman di sini mikir bahwa aku tuh baru butuh skill leadership saat aku menjadi pemimpin. Enggak. Karena basis leadership yang paling utama adalah kemampuan memimpin diri sendiri. The way we lead ourselves. Gitu. Kita harus bisa memimpin diri sendiri supaya mau ke kampus dengan penuh semangat. Mau kuliah bukan cuma sekedar asal lulus, tapi dapat yang terbaik. Mau ngejar lamaran bukan yang tanggung-tanggung, tapi berani bermimpi yang tinggi. Gitu. Mau untuk membuka diri terhadap ilmu-ilmu baru karena merasa gelasnya masih nggak cukup gitu. Jadi memimpin diri sendiri itu penting. Nah, cuma 3 slide gitu kan, tapi agak panjang memang. Bahasanya ini aku fotonya nyium buku sendiri karena aku cinta banget sama pekerjaanku, aku juga cinta banget sama menulis. Jadi semua itu harus dilakukan dengan cinta. Dan ada Bapak ini namanya Alan, dia adalah BCG Associate Director waktu itu, dan dia bilang adalah kita hanya bisa menyadari kesempatan-kesempatan baru dalam hidup saat kita bisa keluar dari mentalitas bahwa ya udah begini aja cukup. Merasa cukup kalau secara agama penting, tapi ingatlah bahwa kita juga selalu didorong adalah kalau Rasulullah bilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi emang kita memang dituntut untuk belajar setinggi mungkin, baik secara agama maupun secara dunia gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman nggak merasa bahwa aku terlalu menggurui ya hari ini. Selanjutnya kita bisa kasih sesi tanya jawab atau diskusi sih terserah. Aku nggak bisa stop screen nih. Bisa dibantu nggak dari ya. Ini dari tolong stop screen Bu Ika yuk. Maaf ya. Ya santai aja. Kan di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya. Iya. Baik, berapa Kak Ika? Ini apa? Kita buka sesi Q&A-nya berapa? Berapa penanya gitu? Kira-kira? Aku bisa sampai jam 10:05 kali ya. Jadi kita atur aja. Oke. Ayo kita masuk ke sesi Q&A ya. Silakan untuk raise hand lah, raise hand ya. Langsung aja raise hand, jangan di komen biar cepat kita ini langsung dijawab oleh Kak Ika langsung. Yuk, penanya pertama atau ya siapa yang mau menanggapi atau apa silakan langsung interaksi nih. Jarang-jarang bisa interaksi. Ayo, siapa? Ya ini memang 3 slide tapi daging semua ya, benar prediksi di awal tadi. Daging semua ya, daging banget malah. Ini yang ngajarin aku tuh kalau di kantor kan mentor-mentorku banyak ya dari dulu ya, mulai dari Pak Dirut dulu, terus Pak SIVP segala macam kan, Bapak Ibu itu semuanya. Kalau tiap ngobrol sama aku, sama diskusi sama aku, itu aku serap Mbak, gitu. Ilmunya aku serap Pak Sambas itu kan. Kemudian kalau ada kekurangan, ada rasa kurang, aku WhatsApp tuh biasanya. Pak, kemarin Bapak ada ngobrol nih loh pas rapat ini, aku boleh minta bahannya nggak Pak buat belajar gitu. Oh boleh, nanti dikirim asisten saya gitu. Aku tipenya nggak sungkan gitu untuk kayak begitu. Nah aku mau melahirkan mindset kayak begitu nih sama teman-teman semua nih gitu. Iya. Siapa yang mau nanya? Gratis loh nanya. Iya, Yun silakan Yun. Mungkin aku kalau boleh ya ini buat alma mater sendiri ya. Nanti mungkin buat satu penanya terbaik nanti bisa dipilih mungkin oleh Pak Sambas. Aku kasih buku bertanda tangan 1 boleh ya? Boleh, ayo, Yun. Kalau gitu nanti yang dapat Bu Santi, Bu Ika. Kalau Bu Santi sama Pak Sambas sudah dapat jatah preman nanti.
Makasih Bu Santi. Ya, Yuni, ada Ibu Munawaroh. Bu Munawaroh ini fansnya Kak Ika. Ada Dedek juga. Yuk, Yun, silakan. Ya, baik, makasih Kak. Makasih Pak. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Yuni Anastia. Sebelumnya saya mau nanya nih, gimana cara Bu Ika bisa survive di fase learning zone itu tadi? Kan tadi learning zone itu kayak ada stressful, ada kayak bener-bener di luar comfort zone-nya kita. Nah, dari yang saya tahu, banyak pengalaman yang saya tahu dari teman-teman dan yang saya jalani juga, kalau udah keluar dari comfort zone, kalau udah kena stressful-nya, kalau udah kena fail-nya, itu malah kayak, udahlah kayaknya emang nggak cocok nih, gitu. Gimana cara gimana cara Bu Ika bisa survive di fase itu dan bisa jadiin fase itu mungkin bisa dinikmati atau bisa enjoy gitu. Jadi kita bisa forward gitu, go forward gitu. Makasih Bu. Makasih Pak. Aku jawab langsung dulu satu ya sebelum lupa ya. Ya, siap. Oke. Satu hal. Waktu kita mau memulai, gitu kan, begin with the end in mind. Jadi waktu kita mulai, kita udah tahu dulu tujuan kita mau ngapain. Tujuannya mau ngapain. Harus dimulai dari situ. Karena kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita gampang banget untuk menyerah di tengah jalan. Padahal tujuannya belum tercapai gitu kan. Terus satu lagi, sebagai manusia, kita harus mengembrace gitu kan, memeluk rasa-rasa yang manusiawi tadi. Stres itu wajar, kecewa itu wajar, capek itu wajar, ingin menyerah itu wajar, nggak apa-apa. Jangan merasa bahwa pada saat kita merasa stres, kita udah gagal. Jangan merasa bahwa pada saat kita udah keletihan, kita udah gagal. Enggak. Itu adalah bagian dari ujian. Ujiannya lulus nggak nih? Masalahnya kan gitu. Jadi satu hal lagi yang aku ingin bilang juga adalah jangan lupa baik sama diri sendiri. Cara baik sama diri sendiri itu dengan apa gitu kan? Dengan kasih jeda. Jangan terlalu ngoyo. Gitu. Kita pandai-pandai atur, sesusah-susahnya mengatur waktu, yang paling susah adalah ngatur energi. Gimana supaya punya energi supaya cukup? Jadi jaga badan gitu. Jaga badan dengan makan yang benar, olahraga. Ini sebenarnya mungkin nasihatnya simple ya gitu kan. Tapi untuk menghadapi semua tantangan di dunia ini, emang kita harus sehat dan fit gitu. Jadi aku juga bukan orang yang paling fit ya gitu kan. Aku banyak permasalahan kesehatan juga, tapi aku berusaha gimana caranya supaya aku bisa menjalani hidup yang nikmat dan enriching gitu. Dapat sesuatu gitu kan gitu. Jadi aku kasih jeda ke diri sendiri. Kalau lagi capek aku jeda. Aku break, stretching kayak pas Sabas tuh stretching gitu kan. Terus ngobrol dulu dengan teman lah, hangout lah, makan dulu lah, nonton gitu kan. Kasih jeda ke diri sendiri. Tapi jangan jedanya kelamaan daripada ngejar tujuannya. Ingat bahwa ada tujuan gitu kan. Kenapa dari kecil kita itu ada jam istirahat, kita tuh lagi dibiasakan untuk ngasih jeda gitu. Dan kalau buat teman-teman yang Islam, ingat bahwa ada satu makna kenapa Tuhan ngasih kita sholat 5 waktu, bukan cuma untuk melapor sama Dia, tapi ngasih jeda dari segala kepenatan dunia. Selama 5 atau 10 menit kita sholat gitu kan, kita sholat hanya ada kita sama Allah. Udah, masalah dunia semua selesai. Dan waktu kita dapat break dalam 5 waktu itu, untuk mau masuk ke fase berikutnya setelah selesai sholat, itu pikirannya udah refresh. Teman-teman dengan agama lain bisa mempraktekkan dengan caranya masing-masing. Misalnya ada break doa sebentar gitu kan, ada yang dengan meditasi gitu kan. Tapi jangan lupa ngasih jeda ke diri sendiri gitu, supaya kemudian kita tuh refresh lagi gitu. Jadi ingat tujuan, jangan lupa baik ke diri sendiri, dan jangan lupa ngasih jeda ke diri sendiri juga. Kesimpulannya gitu. Semoga cukup menjawab ya. Makasih Bu Ika. Sama-sama. Sudah terjawab ya Yun ya. Jadi jaga makanan juga Yun, jangan makan bakwan aja Yun. Iya, jangan makan tahu gunting aja. Tahu gunting ya. Kangen juga lah tahu gunting itu. Ya, ini saya pikir Bu Munawara. Ini Munawara. Ya, silakan Munawara. Silakan. Sampaikan pertanyaan.
Terima kasih Pak Sambas. Assalamualaikum. Kak Ika, izin saya boleh panggil Kak Ika ya. Boleh lah. Fans beratnya ini Kak Ika. Hai. Halo Kak Ika. Kebetulan saya sekarang dosen muda di akuntansi, di program studi akuntansi. Ya. Saya juniornya Kak Ika, ya angkatan 2005 ya Kak. Oke. Jadi mungkin sepak terjang Kak Ika sudah cukup banyak saya ikuti, dan kebetulan rekan-rekan angkatan saya juga itu banyak yang jadi junior Kak Ika tuh di Mandiri. Oh, Karena baik. hampir Oke. Semoga kabar yang tersebar kabar baik semua ya. Oke, semua Kak. Ya, karena kebetulan memang alumni akuntansi itu termasuk yang paling banyak dominasinya tuh bekerja di sektor perbankan ya kan Kak. Iya. Jadi kemudian kalau tadi saya lihat tuh dari beberapa paparan singkat tetapi penuh daging semua tuh, itu mengenai fast learner-nya kita, kemudian cara kita bertahan, kemudian cara kita cepat beradaptasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari posisi saya sebagai dosen nih, dengan perubahan zaman yang mungkin saya nggak bisa aplikasikan gimana dosen saya dulu memberikan pandangan dengan posisi saya sekarang sebagai dosen untuk berhadapan dengan adik-adik mahasiswa ini. Mungkin yang jadi ini saya sih itu gimana ya Kak, kadang kan kita berhadapan dengan adik-adik ini di era-era anak-anak generasi Z ini kan, kalau secara mindset itu maunya yang cepat, yang mudah, praktis, hasilnya oke. Sementara kalau di zaman saya dulu atau mungkin zamannya Kak Ika itu prosesnya panjang banget. Kalau kita pun dapat nilai A, B, C itu benar-benar harus mungkin langsung di intinya aja gimana? Oh ya, jadi mungkin itu gimana ya Kak? Mungkin dari sisi saya sebagai dosen itu gimana caranya supaya bisa melakukan pendekatan ke mahasiswa ini tadi supaya tidak terlalu menggurui tapi juga tetap memberikan yang terbaik lah. Kemudian yang kedua satu lagi nih Kak Ika, kebetulan kan kalau sebagai dosen itu harus rajin menulis nih. Saya tuh mau minta tips dan triknya dari Kak Ika sendiri tuh gimana caranya supaya bisa balance antara karirnya di dunia sektor di perbankan, kemudian karir untuk menulisnya itu sendiri. Karena tekanan dari dosen sendiri tuh wajib menulis gitu Kak. Iya, ini kayaknya yang kedua nih kayaknya di apa webinar berikutnya ini kayaknya lebih. Thank you Kak Ika, semoga sukses ya Kak. Oke. Aku jawab ya, gini. Kita nggak bisa menyalahkan Gen Z yang mau hal yang instan karena mereka memang dibesarkan seperti itu. Kan, eranya beda. Kalau kita dulu ya dengan Pak Sambas ya, kalau mau bikin skripsi, waduh nyari di perpustakaan setengah mati loh. Belum ada Google dengan zaman sekarang loh, fotokopi satu-satu gitu kan. Aku ingat tuh waktu mau skripsi aku minjem bukunya Pak Erwin Abu Bakar sampai kan, karena nggak ada bukunya di Indonesia, hal-hal kayak gitulah gitu kan. Tapi generasi sekarang memang dengan adanya semua perubahan revolusi industri keempat yang bikin kita aksesibel kemana-mana, ada internet, everyone has smartphone gitu kan. Bisa dihitung lah ada berapa orang yang tidak punya akses kepada internet, bahkan yang kalangan bawah pun sekarang punya smartphone kan, dan main sosial media gitu, dan main Facebook segala macam. Jadi kita nggak bisa menyalahkan keinginan mereka untuk instan gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana kita memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang itu untuk dinikmati sebagai suatu proses gitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Jangan kita balik mereka tarik ke zaman kita dulu bahwa semuanya susah gitu. Misalnya kita bilang, oke ya, buat tugas yang kali ini teman-teman nggak boleh Google dari manapun tapi mikir sendiri. Enggak, gitu kan. Karena Google exists for a reason. Yang kita rubah adalah cara pandangnya. Bahwa begitu banyak sumber yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga hasilnya harusnya jauh lebih baik dari kita dulu karena aksesibilitasnya banyak gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan tugas-tugas yang sifatnya tidak quote unquote menghafal atau verbatim, tapi yang mengajak mereka untuk berpikir kritis. Mungkin bisa dimulai dengan business case gitu. Aku kan kebetulan Pak Sambas waktu masih di Jakarta ya, aku ngajar beberapa kali di Mandiri University kan.
Aku pengajar juga di Mandiri University khusus untuk commercial banking dan ngajarin analisis kredit gitu. Nah, yang aku ajarkan kepada mereka adalah waktu itu begini. Kita bisa jago analisis kredit dari segi bahwa kita menguasai bagaimana cara membaca laporan keuangan. Cara baca laporan keuangan beda loh. Kita bisa ngelihat perusahaan itu visible atau enggak dibiayai cuma dengan ngelihat 3 titik di laporan keuangan. Mungkin teman-teman kalau yang masih kuliah belum kebayang tuh bahwa kita ngelihat sales-nya, kita ngelihat asetnya, kita ngelihat hutangnya berapa, kita ngelihat ROI-nya berapa gitu kan. Itu kan belum kebayang tuh sekarang. Tapi kalau nanti kalau jadi banker, dikasih laporan keuangan, baca sebentar aja langsung agak enggak liquid ya perusahaannya gitu. Kita bisa langsung baca gitu kan. Jadi bersyukurlah bahwa teman-teman kuliah di akuntansi karena dibekali oleh pengetahuan itu, karena nanti akan sangat bermanfaat di dunia pekerjaan dan saat kita mulai investasi saham buat diri kita sendiri gitu. Karena kita juga bisa baca laporan keuangan gitu kan. Jadi bisa dimulai dengan business case. Jadi waktu aku ngajar di Mandiri University gitu kan, teman-teman pengajar yang lain itu ngasih soalnya pilihan berganda, Pak Sambas. Kalau pilihan berganda itu kan gampang ya, tinggal colek-colek kiri kanan, nomor 1 berapa gitu. A, oke, sama A. Nomor 2 berapa gitu kan, kode-kode. Kalau aku ngasihnya business case. Jadi ada bacaan dulu, ini perusahaan kasusnya gini, menurut kamu harus gimana? Soalku cuma 3 soal aja, nggak banyak-banyak. Kalau orang kan ngasih soal misalnya 20. Cuma 3 soal, tapi aku kasih lembar jawabannya 5. Terserah lo mau benerasi apa di situ. Tapi sebagai pengajar, aku tentu harus punya dedikasi untuk membaca satu persatu jawaban dengan benar. Bukan cuma yang segini. Ya kan? Kalau koreksi kan sebenarnya lebih enak pilihan ganda ya. Betul. Gitu. Tapi aku lebih suka baca narasi. Jadi aku biasanya meluangkan waktu 1 hari cuma untuk bacain jawaban para pegawai-pegawai itu gitu kan. Aku kadang-kadang ngajarnya branch manager segala macam kan, aku baca gitu kan. Oh, jadi nggak ada jawaban yang benar dan salah, cuma kita menilai pola pikirnya. Apakah dia udah bisa lebih melihat jauh ke depan, tapi masih di situ, apakah masih di situ-situ aja. Jadi kita nilai semua jawabannya itu. Jadi ketika kita membiasakan pola pikir yang seperti itu, teman-teman mahasiswa juga nanti akan terbiasa untuk menyerap semua kemudahan yang dia punya sekarang dan menikmati prosesnya bahwa aku belajar bukan sekedar untuk dapat nilai bagus, tapi aku belajar supaya aku pinter dalam hidup. Kalau sekarang kan pengennya nilai bagus doang kan gitu. Percayalah ya teman-teman di sini yang para mahasiswa ya gitu. Nilai bagus penting karena itu membuka pintu lowongan kerja. Betul nggak Pak Sambas? Karena kalau di institusi itu ada minimal IPK-nya harus berapa. Tapi begitu kita masuk ke dunia kerja, kita semua mau lulus dari manapun, start dari nol. Argonya dimulai dari nol. Dan harus bisa menyesuaikan diri, belajar, dan beraktivitas di kantor, berprestasi dengan cara masing-masing. Jadi nggak kepake lagi tuh dulu lulusan Harvard apa segala macam, udah nggak ini lagi. Gitu. Tapi gimana kontribusi dia di tempat kerja, dan itu bisa terlaksananya seperti apa? Ya kalau dia punya growth mindset, dia bisa agile, dia bisa adaptif gitu kan, dia bisa cepat belajar, dia bisa menerapkan hasil pelajaran ke pekerjaan sehari-hari gitu kan. Jadi itu yang kita bentuk di saat kuliah sehingga nanti waktu mereka terjun ke dunia nyata udah ya biasa aja sih. Dulu pas kuliah udah kayak gini gitu. Nggak ada terror zone-nya lebih dikit, terror zone-nya jadi lebih dikit. Minimalis, gitu. Lebih minimalis. Diminimalisir lah gitu. Semoga cukup menjawab ya. Dan semoga bisa diikhtiarkan lah buat kita bersama baik pengajar maupun mahasiswa gitu kan. Ini Kak Ika, waktu kita udah 10 lewat 11. Iya, udah lewat. Maaf ya, aku kalau ngomong tuh suka kepanjangan. Kami senang aja. Nah ini makanya kayaknya kita cut dulu untuk sesi Q&A atau mau dilanjut Kak Ika? Satu lagi boleh lah, satu lagi aja. Satu ya. boleh. Nah, ini Dede. Ada satu lagi boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bagian nanya. Aduh. Terima kasih, Pak. Silakan, terima kasih juga Mbak Ika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Dede Riansyah, akuntansi Stambuk 2019. Ingin bertanya, mungkin pertanyaan saya udah dijawab tadi Mbak
ya cukup padat gitu ya, udah sangat padat di slide terakhir. Nah, jadi Mbak, biar lebih memantapkan mungkin ya dari sisi saya dan juga ingin memperkuat mindset gitu Mbak. Nah, jadi kan saya ini mahasiswa di tingkat akhir Mbak, kan otomatis akan menjalani Pasti lagi dunia sibuk karir ya, gitu lagi kan. sibuk banget skripsi ya. Iya Mbak. Lagi sibuk banget skripsi ya berarti ya kalau tingkat akhir Iya ya. Mbak. Iya. Kan otomatis nih pas udah keluar dari kampus bakalan masuk dunia karir gitu kan Mbak. Ya. Nah, jadi saya sebagai remaja gitu Mbak, yang harus saya cari ya pas di dalam dunia kerja kan otomatis kita mencari zona nyaman gitu Mbak. Karena mencari zona nyaman ini kan udah cukup sulit, bahkan sangat sulit. Nah, kalau kita sudah menjumpai zona nyaman, apakah kita harus stay di dalam zona nyaman atau malah kita keluar dari zona nyaman untuk mencari tantangan baru gitu Mbak. Ya mungkin itu aja singkatnya Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kak Ika. Ya, di dunia ini teman-teman kalau masih ingat belajar fisika ya, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ya. Berapa yang kita keluarkan muternya akan balik segitu. Jadi kalau menjawab yang tadi namanya siapa, maaf lupa aku. Dede. Siapa? Dede. Oke. Kalau tadi yang Mas Dede tanya gitu kan, you will get what you give. Kita kasih berapa, kita dapatnya juga akan segitu. Gitu. Pertanyaanku ke Mas Dede adalah, kalau mau stay di zona nyaman kan berarti ngasihnya biasa-biasa aja kan? Gitu. Apakah kemudian mau dapat yang biasa-biasa aja? Gitu pertanyaannya gitu. Kalau mau dapat lebih harus ngasih lebih dong, kan gitu. Kalau mau dapat yang biasa-biasa aja nggak apa-apa gitu kan ini kan tergantung preferensi pribadi gitu kan. Tapi di dunia ini berlaku hukum kekekalan energi. Kita akan mendapatkan berapa yang kita kasih. Kalau kita kasih lebih, kita akan dapat lebih. Tapi kalau kita kasihnya segini, ya kita dapatnya segini gitu. Jangan berharap untuk dapat lebih gitu. Jadi dan aku bisa kasih tahu bahwa zona nyaman itu bukan sesuatu yang hadir dalam hidup kita, tapi yang kita ciptakan sendiri. Kalau kita punya growth mindset gitu kan, kita malah mengejar tantangan karena itu yang bikin kita punya semangat gitu dalam hidup ini daripada biasa-biasa aja kaum rebahan lah istilahnya gitu kan. Kalau weekend boleh lah jadi kaum rebahan, tapi kalau weekdays jangan jadi kaum rebahan gitu kan. Jadi mungkin itu yang aku bisa jawab Mas Dede, Pak Sambas, semoga cukup insightful. Iya, makasih banyak Kak Ika. Ya, saya rasa udah terjawab ya, Dek ya. Ya, kita sudah masuk di sesi terakhir. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin closing statement aja Kak Ika. Closing statement dari aku apa ya? Bingung. Yang pertama, yang jelas senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini semua, keluarga besar akuntansi. Semoga next time kita bisa event langsung ya. Aku rindu juga nengok kampus kita itu kayak mana bentuknya sekarang. Katanya udah keren kali. Udah keren kali ya katanya ya. Gitu. Keren. Semoga nanti ada kesempatan gitu kan, dan sungguh merupakan suatu kehormatan buat aku diundang sebagai alumni karena rindu juga sekalian reunian dengan Pak Sambas dengan Bu Santi gitu kan, dan semoga ilmu yang hari ini aku bagikan bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Nggak banyak juga nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa, dan jangan lupa kita jangan putus tali silaturahmi. Teman-teman bisa follow aku di Twitter dan di Instagram, namanya sama, aku pakai nama asli Ika Natasha, nggak pakai yang nama gimana-gimana gitu, nggak bisa pakai nama yang aneh-aneh. Ika Natasha, kalau mau diskusi apa aja, mau tanya, insya Allah kalau sempat biasanya DM aku jawab gitu. Biasanya aku jawab, mention DM biasanya aku jawab. Dan mudah-mudahan hari ini jadi hari yang menyenangkan, Sabtu yang menyenangkan buat kita. Abis ini kita bisa jadi rebahan-rebahan santai dulu lagi ya Pak Sambas ya. Iya, sebelum rock and roll lagi. Sebelum rock and roll lagi, betul. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Ika. Iya, saya ini sebenarnya agak nggak mau nutup nih, karena masih kurang ya. Masih kurang nih, tapi ya mudah-mudahan kita nanti di Proaksi Talk Series berikutnya nanti kita akan lanjut lagi ya Kak Ika, atau di podcast kita masih ada podcast nanti banyak ya, boleh, nanti ada jadwal ya kan. Ya, nanti banyak yang bisa kita
digging lagi dari pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih banyak. Saya juga secara pribadi banyak berterima kasih sebenarnya sama Kak Ika. Dulu sebetulnya saya nggak sempat berterima kasih sama Kak Ika. Ya, jadi di kesempatan ini, ya. Jadi gini. Mungkin ada beberapa mahasiswa di sini kalau melihat style saya ngajar, agak-agak satu frekuensi sama Kak Ika hari ini. Ya bukan nyamain maksudnya. Kalau sama nggak mungkin saya bisa sama Kak Ika ya. Tapi itu dulu Kak Ika tuh banyak, saya itu tadi observe, saya orangnya observe ya, seperti grit tadi ya, observe. Saya banyak belajar dari Kak Ika. Saya melihat Kak Ika tuh selalu mikir tuh over the edge. Nah itu yang membuat saya oke, berarti saya harus mikir tuh jangan mainstream gitu. Itu salah satu yang membuat sampai saat ini harus over the edge, ya harus beyond imagination gitu. Jadi kita harus stay relevan, kita harus nikmati proses dan juga ya itu jangan lama-lama di comfort zone kalau untuk maju. Itu dia. Jadi terima kasih. Jadi dari dulu saya itu banyak belajar dari Kak Ika, cuma saya belum sempat berterima kasih dulu. Nah, nanti kita makan-makan kan, ya kan? Nanti kita makan-makan. Bu Ika, saya jemput ini undangan langsung alumni gathering di bulan 5 insya Allah itu offline. Mudah-mudahan Bu Ika punya waktu luang, Kak Ika punya waktu luang. Insya Allah. Nanti japri ya Bu Santi ya. Oh iya, oke. Ya, jadi kita dengan demikian berakhir sudah Proaksi Top Series ke-8 kita kali ini. Terima kasih pada seluruh dosen-dosen yang hadir, terutama narasumber kita, Kak Ika Natasha, dan juga dari mahasiswa-mahasiswa semua. Ya, luar biasa. Kita mengucapkan alhamdulillah. Sesi ini saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, have a nice weekend. Insya Allah ketemu lagi di Proaksi ke-9 minggu depan. Insya Allah hari Selasa. Stay tune ya. Jangan lupa like, subscribe official channel YouTube Prodi Akuntansi USU ya semuanya. Jangan lupa. Dan saya kembali ke Bu Windy. Silakan Bu Windy. Baik, alhamdulillah telah kita lewati rangkaian acara webinar kita kali ini dan kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini, tetapi masih ada acara selanjutnya ya, acara satu lagi yaitu adalah pemberian sertifikat ya kepada narasumber kita Ibu Ika Natasha. Oke, bisa di share screen kan? Virtual kita ya serah terimanya ya. Atau boleh kami antar langsung Bu. Hari ini adalah kita sedikit foto bersama screen cap ya kan? Ya, ada Bu nanti di. Yun, tolong ini Yun, Ya. share screen Yun. Terima kasih kepada kasih banyak ya. Titip salam buat Ibu Rina juga, Ibu Bukit. Ini kakaknya usaha, Kak Ika. Hah? Kakak usaha kawan kita. Kakak usaha. Oke. Ya. Terima kasih banyak loh teman-teman. Kami yang berterima kasih. Masukan hari ini luar biasa, saya secara pribadi. Wah, oh iya, yang tadinya tidak tersadar, tersentak dengan apa yang Bu Ika sampaikan hari ini. Oke, terima kasih. Ini boleh di stop share. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu foto bersama. Kepada para peserta, mohon diaktifkan kameranya. Kita bisa melakukan sesi foto bersama. Siap-siap pose ya. Siap-siap pose. Ada kalau akuntansi USU ada ininya nggak? Ada gesternya nggak gitu? Biasanya nggak ada ya? Yel-yel ya Bu? Enggak, misalnya kan ada yang gini, ada yang gini, ada yang love gitu loh. Hurufnya A. Kalau akuntansi ada apa namanya A ya, gitu ya. Gini ya. Mau kayak gini kita? Boleh. Ntar ya Bu.
Bu Risanti masih di jalan. Iya, tadi Masih bicara jalan HM. dia. Hari ini pelantikan HMI himpunan pula Bu Ika. Jadi Yuk. Oh, Yuni di boleh mana Bu dikasih Santi? aba-aba Yuni? di Ya, acaranya baik, di Bu. fakultas tadi Bu. Oh, oke. Oke, kita sesi foto bersama unit 1 sampai 3 ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, ini sampai 10 slide. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, Banyak kali rupanya udah. banyak on cam semua ini, Pak. 1, 2, 3. Slide berapa lagi nih? Slide kelima, 1, 2. Lagi. Oke, Kita harus next. belajar dari mobil ini, senyumnya lama. 1, 2. Oke, 1, 2. Iya. Terakhir, 1, 2. Oke. Sesi foto. Keren. Terima kasih. Terima kasih banyak Oh iya, kepada siapa yang dapat ini nih? Dapat buku nih siapa nih? Ah, siapa nih? Siapa nih? Pas Sambas dong, ngambilin Pas Sambas Ya, sama Bu Santi. yang dapat buku adalah Ibu Munawaroh. Yeay. Thank you Kak Ika, thank you Bapak. Nanti aku akan sampaikan sama Pak Sambas ya untuk penyampaian bukunya kalian jatah preman buat Bu Santi dan